Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,1 skala Richter yang berpusat di perairan timur laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 siang juga merusak rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Tuban Sudarmaji membenarkan informasi ini. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sementara ada 3 bangunan yang rusak, yaitu satu milik Nana Nur Faidah yang berada di Desa Glagahwangi, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Selain itu, ada rumah warga yang terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, dan ex-Balai Desa Dagangan, Kecamatan Parengan. Sudarmaji berserta tim masih terus melakukan pendataan dan asesmen dampak gempa bumi ini. Lebih lanjut, Sudarmaji meneruskan selain merusak bangunan, gempa juga mengganggu aktivitas layanan publik seperti rumah sakit. Salah satu rumah sakit terganggu layanannya yaitu Rumah Sakit Nahdlatul Ulama atau RSNU Tuban, Jawa Timur. Pihak rumah sakit pun sempat memindahkan pasiennya ke ruang lain lebih aman dari dampak gempa bumi ini. Di lawang tengah lagi. Iya. Tuh, Wak Esa nih lo. Matam tapau. Kena lindu sing lagake lho boy to. Tapau. Selamat ya Pur, sing iki ora. Boh kendang. Keropok-keropok. Ya. Ini jane ditandani ya. Ini semaya ditandani, enak-enak ditandani ya. Ayo. Bukan neoma lagi mulai. Kira ngabuburit. Bisa yo. Planktonnya mumbul kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan update gempa di Kabupaten Tuban. Beberapa waktu yang lalu masih terjadi gempa susulan dengan kekuatan 6,5 skala Richter, artinya lebih besar dari gempa yang pertama. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tuban yang pertama, tetap tenang, jangan terpengaruh dengan berita-berita hoak atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jauhi bangunan-bangunan yang kelihatannya konstruksinya tidak kuat. Contoh seperti rumah ini yang sedang kami lihat ini di wilayah Kecamatan Soko, di Desa Glagahsari, karena memang konstruksinya kurang pas, maka akhirnya rumah ini ambruk di bagian belakang, bagian dapur, dan di bagian gudang. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dijauhi bangunan-bangunan yang kelihatannya rentan dan membahayakan. Kemudian perlu kami sampaikan, kami akan masih terus melakukan koordinasi dengan teman-teman di wilayah untuk mengupgrade tambahan dari dampak. Sementara saat ini masih saya sampaikan tadi ada 2 yang dilaporkan ke kami, yaitu di ini yang sekarang saya berada di Soko, Kecamatan Soko, Desa Glagahsari, dan tadi yang saya sampaikan di Dagangan, Kecamatan Parengan. Pemirsa, sebanyak 500 abang beca di Situbondo mendapatkan berkah di bulan puasa Ramadan dari pemerintah Kabupaten Situbondo pada Jumat 22 Maret 2024. Berkah yang diterima ratusan pengayuh becak tersebut berupa bantuan paket sembako yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Situbondo. Satu paket bantuan yang diberikan ke abang beca itu berupa 5 kg beras, gula, minyak goreng, dan mie instan.
Ratusan abang becak rela mengantri cukup lama untuk mendapatkan satu paket sembako. Bahkan mereka sampai duduk bersila di depan petugas menunggu panggilan giliran menukar kupon yang akan ditukarkan satu paket bantuan sembako tersebut. Salah seorang abang becak bernama Wisno mengaku senang dengan adanya bantuan sembako ini karena sangat membantu. Menurutnya dirinya berharap di tahun depan ada lagi bantuan bagi para abang becak dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Situbondo, Timbul Sujarto mengatakan, dalam penyaluran bantuan sembako ini pihaknya menyiapkan sebanyak 500 paket sembako bagi para abang becak di Situbondo. Hari ini berapa? Ini 500. Berapa? 500 abang becak. Itu untuk kota sendiri atau hanya Wilayah perkotaan. perkotaan saja ya? Iya. Ini sebenarnya apa saja Pak yang diberikan di isinya lah maksudnya? Ya, satu paket berupa beras, Hah? 5 kilo, Hah? terus gula, Hah? itu minyak, dan mie. Berarti satu paket sembako istilahnya ya? Bantuan pangan. Bantuan pangan ya? Ini dari mana bantuannya? Dari Provinsi apa? Provinsi apa daerah? pemerintah Kabupaten Situbondo. Oh, dari- melalui Dinas Sosial. Ini khusus untuk abang becak ya? Yang hari ini untuk khusus abang becak. Iya. Karena merupakan salah satu bentuk kepedulian Bapak Bupati Terhadap abang becak ya? Iya. Bantuan ya? Iya, bagaimana? Bapaknya abang becak? Iya bang becak. Udah lama Pak jadi abang becak? Hah? Udah lama? Banyak. Terus dengan bantuan ini perasaannya Bapak gimana? Hah? Dengan adanya bantuan ini gimana Pak? Membantu enggak sama Bapak ini? Membantu. Sangat membantu ya? Iya. Harapannya ke depan seperti apa pemerintah ke abang-abang becak ini? Harapannya seperti apa? Apa ada lagi atau bagaimana? Ya ada lagi. Ada lagi ya. Ini nanti diserahkan sama istri itu dijual Pak? Ya anda sama istri. Sama Tahu. istri ya. Pemirsa, Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu daerah yang terdampak gempa bumi di Tuban pada Jumat 22 Maret 2024. PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi kemudian memberikan beberapa tips sederhana sebagai upaya penanggulangan secara dini bencana gempa bumi tersebut. Pertama, Arif menghimbau masyarakat agar tak mengunci pintu sampai berlipat-lipat dengan harapan tak memicu kepanikan saat terjadi bencana gempa bumi. Dan berikut wawancara PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi selengkapnya. Panik, Pak. Mungkin ada imbauan. Masyarakat kan sempat panik, Pak. Ya, Mungkin imbauannya seperti apa? masyarakat juga tadi kami laporan dari rumah sakit Anna Medika yang sempat takut. Tadi alhamdulillah sudah kita tenangkan dan petugas BPD dan Damkar sudah ke sana untuk bisa menenangkan teman-teman masyarakat lainnya. Nah, harapan saya pada masyarakat, satu, jangan mengunci pintu sampai berlipat-lipat. Atau mungkin digantungan kunci itu ya satu-satu aja lah, jangan sampai double-double. Kalau double kan nanti pada saat mau buka lagi susah, gugup gitu ya. Kemudian satu, duduknya atau tidurnya ya di bawah dulu, tapi nggak apa-apa lah tidur di tempat tidur juga, hanya pasang alarm. Alarm ini gampang sih, taruh benda-benda yang kira-kira gampang jatuh gitu. Kalau bisa punya galon aqua itu dibalik yang kosong, di atasnya dikasih termos atau piring gitu. Jadi kalau gempa gerak pecah dia akan terbangun. Itu alarm-alarm sederhana untuk penanggulangan bencana gempa bumi. Harapannya itu. Reskrim Polres Malang saat ini masih melakukan pendalaman terkait dugaan perampokan di rumah warga di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, perampokan ini telah menewaskan satu orang penghuni rumah tersebut. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syah mengatakan sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan masyarakat terkait peristiwa ini. Ganda membenarkan bahwa dalam kejadian ini 2 orang menjadi korban. 1 orang luka-luka yakni Esther Sri Purwaningsih dan 1 orang meninggal dunia bernama Agus. Akan tetapi Ganda belum bisa menyampaikan apakah peristiwa ini benar perampokan atau bukan. Ia menyampaikan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dugaan perampokan terjadi di rumah Purwaningsih pada saat salat tarawih. Purwaningsih yang tinggal bersama adiknya bernama Agus sudah meninggal dunia berteriak meminta tolong. Teriakan Purwaningsih didengar oleh tetangga. Tak berselang lama tetangga pun langsung menuju ke rumahnya. Sontak kaget tetangga ketika melihat kondisi Purwaningsih sudah dalam keadaan babak belur di bagian wajah. Kemudian ia mengarahkan untuk melihat ke sebuah ruangan yang ditempati oleh Agus. Ternyata kondisi Agus sudah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya tengkurap dengan sebilah pisau yang sudah menancap di bagian leher belakang. Ya, bisa dijelaskan tadi ini kejadiannya seperti apa kronologinya, Pak? tadi itu waktu saya pulang dari Traweh diberitahu ke ibu saya. Jadi pas jam 7:30 itu terdengar suara orang minta tolong. Namanya Bu Krismanto. Nah, yang dengar itu yang di sini. Namanya Mbak Aziza. Itu dia lari bawa anaknya ke rumah saya. Karena saya nggak ada. Jadi istri saya lari ke sini. Ajak tetangga satu orang namanya Mas Yuner, terus masuk ke lokasi, kemudian lihat korban satu sudah babak belur, terus bilang gini, minta tolong lihatkan adikku. Akhirnya 3 orang itu tadi, Mbak Dijai, saya sama Mas Yuner itu masuk ke ruang itu, gelap, tidak ada lampu. Akhirnya sampai saya dilihat pakai senter HP, itu sudah meninggal. Katanya istri saya itu sudah ada pisau mancep patah kakaknya, jadi seperti mau diambil itu seperti itu. Saya minta tolong yang lain seperti itu. Untuk mayatnya sendiri posisinya di mana? Posisinya mengkurap. Di mana itu? Di ruangan ini. Ruangan situ yang gelap, nggak ada lampunya memang situ. Ketika saya itu dia makan kayaknya, makan posisinya mengkurap. Kalau yang babak belur itu di mana posisinya? Di ruang mana? Sepertinya di ruang yang sebelah sini, ruang tamu. Di rumah ini berapa orang sih, Mas? 2 orang. Siapa aja itu? Bung Krismanto sama adiknya ini, Mas Agus. Siapa Mas namanya, Mas? Bung Krismanto. Bu Krismanto sama Krismanto sama Pur sebenarnya, kalau Pur sama adiknya. Mas Agus adiknya ini yang itu buta sebenarnya. yang meninggal? Yang meninggal itu buta, sudah tua juga. 1 orang ya, Mas? 1 orang. Kalau barang yang hilang sendiri apa, Mas? Yang diketahui? Setahu saya HP-nya sudah nggak ada. HP Mas Harari memang berdua aja di rumah itu? setiap hari berdua. Tapi sebenarnya ada warga yang curiga nggak ada tamu waktu tadi. Kalau warga tadi sebelahnya itu tanggal lihat orang jalan ke arah barat pakai helm, jaketnya hitam, bawa kayak kotak. Cuma itu yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Artinya itu setelah kejadian Setelah dia tahu. kejadian, arah sana. Setelah itu baru rame kan. Sebelumnya apakah pernah ada dari pihak korban ada permasalahan dengan yang lain? Orang lain Kalau dengan warga tidak ada masalah. cerita-cerita itu. Tidak ada masalah. Kalau dengan warga saya tidak pernah dengar.
Pak, dengan nama siapa? Arif Gunawan, Arif Gunawan. Ya, Ketua RT nggih. RT 3 RW? RW 5 Desa Pameawan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kami laksanakan pengecekan TKP bersama-sama dengan jajaran Polsek Pakis, unit identifikasi Satreskrim Polres Malang. Memang betul ada kejadian didapati 2 orang korban, 1 korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian leher belakang. Kemudian 1 korban lagi luka-luka yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Barang-barang yang hilang Pak Kasat? Masih kita dalami untuk motif, kemudian terkait peristiwa apa ini arahnya, kita masih dalami, kita masih intensifkan pemeriksaan. Kami baru selesai melaksanakan olah TKP. Kami mohon doanya mudah-mudahan perkara ini bisa segera diungkap. Barang bukti yang ditemukan apa enggak? Sementara kami masih bisa berstatement itu dulu. Belum bisa kami sampaikan, ini masih teknis, terlalu dini, terlalu prematur. Saya mohon doanya mudah-mudahan perkara ini bisa segera. Dan untuk korban luka-lukanya bagian mana aja, Dan? Hah? Luka. Korban luka di bagian wajah. Dan 2 korban itu persisnya ditemukan di mana dan dia Jadi sekali lagi saya ulangi, 2 korban ini satunya meninggal dunia, satunya masih hidup. Yang meninggal dunia ditemukan di kamar di bagian belakang, ya, di bagian belakang dengan ada luka tusuk di bagian. Oh ya, nanti dulu Pak. Boy, coba ditakoni. Pak Kapolsek, butuh. Pemirsa, massa menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jember pada Jumat 22 Maret 2024 malam. Puluhan simpatisan PKB ini meminta Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP tidak melantik calon anggota legislatif 2024 bernama Ahmad Gufron Siroj sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Imam Nawawi. Oke Tribuners, dimanapun Anda berada, bahwasannya kemarin malam kader-kader dari PKB pun mendatangi kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Kabupaten Jember. Mereka menyerukan aspirasi untuk tidak dilantiknya Ahmad Gufron Siroj yang merupakan caleg PKB terpilih untuk tidak dilantik sebagai anggota DPR RI Dapil Jember Lumajang. Mereka menuding bahwa caleg yang merupakan mantan komisaris dari BUMN Indo Farma tersebut tidak pernah mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar selama dia pilpres, bahkan tidak selama dia mengikuti pileg, maksudnya 2024, bahkan tidak pernah mengikuti konsolidasi pemenangan capres-cawapres yang dilakukan oleh DPP PKB untuk memenangkan pasangan Amin ini, baik langsung secara tidak langsung. Mereka juga melihat selama pencalekannya Ahmad Gufron Siroj juga diduga tidak pernah memasang gambar dari pasangan Amin di alat peraga kampanyenya, baik itu stiker, baliho maupun media sosial lainnya. Sehingga hal ini membuat menandakan dia telah melawan instruksi DPP Partai PKB. Dan di sisi lain Ahmad Gufron Siroj juga diduga telah bersekutu dengan caleg lain dari partai lain untuk memenangkan kompetitor dari pasangan Amin di Pilpres 2024 kemarin, sehingga
Hal ini mengindikasikan adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang caleg terhadap partai PKB. Oleh karena itu mereka meminta agar DPW dan juga DPP untuk mengevaluasi atas Ahmad Gufron Sirot sebagai kader PKB sebelum ditetapkan sebagai anggota DPR RI Dapil Jember Lumajang. Dan saat kami konfirmasi kepada Ahmad Gufron Sirot mengenai adanya tuntutan tersebut yang dilayangkan kepada DPC PKB untuk diserahkan kepada DPP PKB, Ahmad Gufron Sirot tidak merespon upaya konfirmasi yang kami lakukan. Kami sudah berkirim pesan singkat melalui via WhatsApp kepada caleg ini, tetapi tidak dibalas hingga sekarang. Bahkan beberapa nomor ponselnya juga 2 kali kami hubungi, tetapi juga tidak pernah diangkat meskipun berdering. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Untuk selebihnya sudah ada rilisnya nanti. Tadi poinnya ada berapa Pak yang diutarakan tadi? Poinnya ada 3 poin ya, kalau di pernyataan sikapnya nanti 3 poin yang kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Apa saja itu? Apa saja ini, Pak? Poin yang pertama ini saya bacakan ya. Saudara Gufron Sirot secara demonstratif atau terbuka tidak pernah mengkampanyekan pasangan Amin atau Anies Muhaimin yang dan tidak pernah terlibat atau mengkonsolidasi pemenangan khususnya dalam agenda Pilpres baik langsung maupun tidak langsung. Dan ini jelas melanggar instruksi DPP PKB nomor 25925/DPP/01/11/2024 tentang instruksi penyelenggaraan pemenangan Pileg dan Pilek 2024. Yang kedua, yang bersangkutan tidak pernah memasang atribut pemenangan Amin dalam seluruh APK, alat peraga kampanye baik yang berupa banner, billboard, stiker, flyer, dan materi sosial media lainnya. Ini jelas merusak dan mendegradasi wibawa partai di PKB di mata publik. Fakta ini secara jelas bertentangan dengan perintah partai yang tertulis melalui surat instruksi DPP PKB nomor 21321-01-Romawi 9/2023 tentang instruksi konsolidasi pemenangan pasangan Amin. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Yang bersangkutan Senjata tentara Israel terseok-seok melawan pasukan perlawanan Palestina. Bahkan dalam waktu 24 jam, tentara Israel nyaris habis di perbatasan akibat terbunuh oleh pasukan Hizbullah. Selain itu, sejumlah tank Zionis juga meledak dihantam drone Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin, Zionis dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah pada Jumat 22 Maret 2024. Padahal sebelumnya media Israel membeberkan bahwa Israel tengah krisis senjata untuk dipasok kepada tentaranya di medan perang. Oleh karena itu, IDF terseok-seok melawan serangan Hizbullah, di mana dalam 24 jam Hizbullah mengaku mengepung kumpulan tentara di perbatasan Libanon. Seperti di situs Ruwaysat Al-Alam, situs Al-Alam, pemukiman Metula hingga Barang Jarid. Serangan ke sejumlah posisi Zionis itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat tentara Israel tewas bergelimpangan. Selain menargetkan kumpulan tentara, Hizbullah juga mengaku meledakkan sejumlah tank Zionis hingga hancur berkeping-keping. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan setelah Paloh menyambut baik kedatangan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto di markas Nasdem. Anies mengaku tidak masalah dengan pertemuan tersebut. Menurutnya itu pertemuan yang baik lantaran Prabowo bersedia mendatangi Surya Paloh. Ditanya lebih lanjut soal isi perbincangan kedua tokoh tersebut, Anies menyebut tidak ada yang obrolan khusus kecuali yang sudah disampaikan di depan awak media. Di sisi lain, cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Caimin justru enggan menanggapi soal pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto.
Imin memilih bungkam saat diwawancarai seusai buka bersama di markas pemenangan Timnas Amin. Sementara itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyambut positif atas pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Syauqi menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan atas pertemuan tersebut. Ex-Kabasarnas itu pun memastikan Timnas Amin solid memperjuangkan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.